Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Maria Margreta Wakei. Saya dari kelas 16E. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS kajian materi PKN SD. Pertama, menjelaskan tentang hakikat dan dimensi PKN SD yang ada di SD. Hakikat PKN SD adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimensi PKN SD secara umum atau secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama civic knowledge atau yang artinya pengetahuan kewarganegaraan. Di dalamnya meliputi bidang politik, hukum, dan moral. Yang kedua, civic skill atau keterampilan kewarganegaraan. Di dalam keterampilan kewarganegaraan terdapat beberapa bidang. Yang pertama, keterampilan, terus berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada civic virtual atau kebijakan kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat kepercayaan diri, penguasaan diri, dan norma atau nilai leluhur. Baik, poin nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan yang terdiri atas nilai, norma, dan moral. Di sini saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan nilai. Nilai adalah sesuatu yang berasal dari akal pikiran manusia yang dapat mengarahkan manusia dalam setiap tindakannya. Nilai itu sendiri berhubungan dengan hati nurani yang ada pada diri seseorang untuk bisa melakukan perilaku yang baik. Sedangkan norma adalah aturan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dalam memiliki sifat yang mengikat sehingga harus ditaati. Sedangkan moral adalah ajaran yang digunakan oleh manusia untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Baik, di nomor ketiga ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi PKN SD yang ada di kelas rendah. Yang pertama, kelas 1, materi-materi yang ada di kelas 1 adalah identitas diri, keluarga dan masyarakat, hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Terus di kelas 2 itu ada materi hak dan kewajiban anggota keluarga, saling menghormati di lingkungan keluarga. Di kelas 3 ada materi tentang kedudukan dan peran anggota keluarga, kerjasama di lingkungan ketetanggaan, aturan-aturan sekolah, dan yang terakhir hak dan individu sebagai warga masyarakat serta kejujuran. Nomor 4 yaitu sebutkan materi-materi yang ada di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, di kelas 4 anak-anak mempelajari tentang keberagaman suku bangsa dan budaya, hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan di kelas 5 siswa mempelajari tentang keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia, penduduk serta sistem pemerintahan yang ada di Indonesia.
Kelas 6, siswa mempelajari materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Baik, di soal nomor 5 itu saya akan menjelaskan materi tentang musyawarah dan mufakat, atau materi tentang keputusan bersama yang ada di kelas 5 semester 2, dengan saya gabungkan dengan nomor 6, yaitu penerapan model pembelajaran Jigsaw pada materi keputusan bersama di kelas 5 semester 2. Guru memberikan topik pembelajaran tentang musyawarah dan mufakat dengan mengikuti langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw dalam bentuk kelompok. Sebelum masuk ke dalam materi dan langkah-langkah model pembelajaran, di sini saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyampaikan ide, pendapat, informasi, atau keterampilan yang dimilikinya agar secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota kelompok. Nah, untuk langkah-langkah dari model pembelajaran Jigsaw, yaitu yang pertama membentuk kelompok 3-5 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi tugas atau diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan berdiskusi untuk menguasai topik yang diberikan oleh guru. Setelah masing-masing ahli anggota kelompok berkumpul dan berdiskusi dan sudah memahami setiap topik dari masing-masing kelompok, kelompok ahli bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dan kelompok ahli itu bisa menjelaskan kembali apa yang didiskusikan oleh kelompok ahli kepada anggotanya, biar mereka bersama-sama memahami materi yang atau topik yang sudah diberikan. Setelah semua anggota kelompok sudah memahami materi, selanjutnya yang ke-7, setiap dari masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi dari kelompok tersebut. Selesai mempresentasikan hasil diskusi tersebut, yang terakhir guru memberikan kuis atau pertanyaan individu pada akhir pembelajaran untuk mengetes bagaimana pemahaman dari setiap individu atau setiap siswa yang hadir pada saat itu. Di soal nomor 6, contoh materi yang saya bawa yaitu materi tentang keputusan bersama di kelas 5 SD semester 2 tentang musyawarah dan mufakat. Untuk dia punya langkah-langkah pembelajarannya, seperti contohnya itu kelompok 1 membahas tentang pemilihan ketua kelas. Terus kelompok 2 itu membahas tentang saling menghargai pendapat. Terus kelompok 3 membahas tentang musyawarah. Nah, setelah itu setiap kelompok mendapatkan subtopik berbeda-beda. Setelah itu mereka berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi, mereka pilih salah satu
anggotanya menjadi ahli dan sebagai perwakilan kelompok untuk bergabung di kelompok ahli. Setelah kelompok ahli mereka sudah bersatu, mereka akan berdiskusi tentang topik tersebut, dan setelah mereka berdiskusi, mereka akan kembali ke kelompoknya masing-masing, dan kelompok ahli itu dia akan menjelaskan apa yang tadi mereka diskusikan. Setelah itu baru mereka akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. Terakhir ditutup dengan guru yang memberikan kuis kepada setiap siswa untuk tahu sejauh mana pemahaman siswa tentang materi atau topik yang diberikan. Yang ketujuh yaitu pertanyaannya tentang jelaskan menurut Anda pentingnya pendidikan kewarganegaraan di SD. Nah, menurut saya pendidikan kewarganegaraan di SD itu sangat penting karena di SD itu kita mengajarkan bagaimana membangun karakter siswa melalui nilai-nilai moral sehingga siswa menjadi pribadi yang jujur, disiplin, kerja keras, bertanggung jawab, kreatif, menghargai orang lain, dan mandiri sejak usia dini. Jadi dia mempelajari semua itu dari usia dini, bagaimana berkarakter yang baik, bagaimana menjadi siswa yang baik, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana dia harus jujur, bagaimana dia harus disiplin mengerjakan tugas, disiplin dalam melakukan segala sesuatunya. Itu kita harus tanamkan dari anak sejak usia SD atau dari sejak dia kecil. Jadi itu sudah harus diajarkan sehingga di pembelajaran selanjutnya dia tahu tentang pendidikan, dia tahu cara menghargai orang, dia tahu bertanggung jawab, sampai nantinya dia akan besar dan tumbuh menjadi seseorang yang bisa membawa nama baik suatu bangsa dan negara. Kiranya seperti begitu penjelasan saya mengenai UAS kajian materi PKN SD. Shalom, selamat siang Ibu Guru.